Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Yani Persayong, yang terhormat rekan-rekan guru, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan darinya, sehingga kita masih dapat sama-sama mendengarkan pemaparan teman kita pada hari ini, hari Senin tanggal 31 Oktober 2023, yang sama-sama akan kita dengarkan, yaitu pemaparan tentang rencana kerja P3 SDN Impres Sayong yang akan dibawakan oleh Ibu Wigawati Girinti. Untuknya, baiklah, kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pemaparan laporan hasil rencana kerja P3K SDN Impres Sayong. Perkenalkan, nama saya Wigawati Girinti, SPD. Saya mengajar kelas 4 di SDN Impres Sayong. Lanjut, di sini saya akan pemaparan rencana kerja P3K SDN Impres Sayong. Pada latar belakang, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. P3K melaksanakan tugas pemerintahan sehingga perlu dibekali dengan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Guru P3K yang baru diangkat juga perlu diberi pemahaman tentang tugas serta peraturan sebagai ASN. Hal ini yang mendasari pentingnya program orientasi P3K ini. Maksud dan tujuan, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Program kerja rencana jangka pendek 1 tahun. Di sini menyusun perangkat pembelajaran pada tiap tahun ajaran baru yang di dalamnya meliputi yang bagian A, penyusunan program tahunan, yang bagian B, penyusunan program semester, C. Penyusunan silabus, D. Penyusunan RPP, E. Penyusunan modul ajar, F. Perencanaan penyusun bahan ajar praktek, bagian G. Penyusunan rencana penilaian. Selain itu, manfaat program kerja P3K bagi sekolah. Yang pertama, efisiensi administrasi. Yang kedua, evaluasi yang lebih cepat memungkinkan guru memberikan umpan balik kepada siswa secara cepat. Yang bagian 3, kolaborasi lebih mudah dengan teman sebaya. Yang bagian 4, meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini ada kompetensi yang harus dimiliki guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Di mana kompetensi pedagogik ini, di dalam kompetensi pedagogik, guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran. Kemampuan guru ini meliputi penguasaan guru tentang karakteristik peserta didiknya, menguasai teori belajar, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kompetensi pedagogik juga menuntut guru agar mampu mengembangkan kurikulum, melakukan kegiatan pembelajaran yang mendidik, mengembangkan potensi peserta didik, berkomunikasi yang baik dengan peserta didik,
dan mampu melakukan penilaian dan evaluasi. Kompetensi yang harus dimiliki guru bagian 2 yaitu kompetensi kepribadian. Dalam kompetensi kepribadian, guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didiknya. Guru dalam bertindak harus sesuai dengan norma agama yang dianutnya, harus sesuai dengan hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. Perilaku guru menunjukkan pribadi yang dewasa dan menjadi teladan, terutama bagi peserta didiknya. Etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi serta memiliki rasa bangga menjadi guru. Kompetensi yang harus dimiliki guru bagian 3 yaitu kompetensi profesional. Dalam kompetensi profesional, kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran harus luas dan mendalam. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kemampuan keprofesionalan guru dapat dikembangkan melalui tindakan reflektif seperti kegiatan penelitian, tindakan kelas, atau yang sejenisnya. Kompetensi yang harus dimiliki guru yang bagian 4 yaitu kompetensi sosial. Dalam kompetensi sosial, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru harus bisa bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Guru harus memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan sesama guru, dengan tenaga kependidikan, dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Rencana kerja 5 tahun. Tahun 2024, rencana kerja yaitu menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah. Perangkat pembelajaran menjadi salah satu komponen penting sebagai penunjang proses pembelajaran karena sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi indikator bagi guru atas keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Tahun 2025, rencana kerja tahun 2025 menciptakan pojok baca kelas biasa berisi berbagai macam bahan bacaan seperti buku cerita, majalah, komik, buku referensi, dan lain sebagainya. Pojok baca kelas seringkali didesain dengan semenarik mungkin dan nyaman untuk membuat siswa merasa betah dan tertarik untuk membaca. Selain itu juga, pojok baca ini dapat merangsang peserta didik untuk lebih gemar membaca dan melakukan aktivitas lain yang dapat membangun potensi dan daya pikir mereka. Selanjutnya, rencana kerja tahun 2026 melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Melakukan interaksi proses pembelajaran siswa yang diwarnai oleh aktivitas dan kreativitas siswa dan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dalam suasana yang menarik dan menyenangkan. Rencana kerja tahun 2027 menerapkan pendidikan inklusi secara efektif, di mana pendidikan inklusi adalah mengenalkan pada setiap murid arti dari keberagaman dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Rencana kerja tahun 2028 menerapkan pembelajaran yang relevan pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra
sehingga peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan karena merasa berhubungan dengan pembelajaran yang diberikan. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan rencana kerja P3K Angkatan 11 tahun 2023. Jika ada saran dan masukan, saya persilahkan. Itulah tadi pemaparan dari Ibu Widawati Wijarinti tentang rencana kerja P3K SDN Impresayong 5 tahun ke depan. Kepada Ibu yang kepala sekolah yang memberi saran, kepada Ibu Nini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas paparan yang sudah diberikan untuk rencana kerja SDN Impresayong. Di mana rencana kerja itu berupa seluruh kegiatan yang berkenaan dengan profesionalitas masing-masing guru di sekolah. Nah, pertama itu tentang misi kegiatan pembelajaran, aktivitas pengembangan diri dan menyelesaikan administrasi guru. Nah, untuk perencanaan kita sebagai guru di kelas memang harus kita meningkatkan kompetensi itu, tidak boleh kita tertinggal dengan sekolah-sekolah lain, dengan guru-guru lain. Kita harus memacu diri sehingga kemampuan kita bisa menyesuaikan dengan adanya kemajuan digital yang selama ini. Kemudian program kita yang saya lihat itu memang bagus, ada selama 5 tahun ya. Yang saya fokus itu pada pojok baca kelas, karena kita sekarang memang tidak memiliki perpustakaan, sehingga semua guru-guru kelas itu wajib membuat pojok baca untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Nah, dari mana kita bisa meningkatkan mutu anak-anak itu? Dengan adanya pojok baca di setiap kelas. Kemudian melaksanakan kegiatan, kalau dulu kita pernah baikkan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan, sehingga dengan adanya tahun depan kita melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka, anak-anak tidak lagi dipaksakan sesuai dengan kemauan guru, tapi diberikan kebebasan pada anak-anak untuk belajar. Kemudian tentang pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusi ini atau inklusif yaitu untuk tidak ada perbedaan adanya anak berkebutuhan khusus dengan yang pada umumnya, sehingga mereka merasa nyaman di sekolah itu. Saya kira itu lebih bagus. Saya memberikan apresiasi yang sangat bagus. Tidak ada yang bisa lagi saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.